daring di SMA Negeri 9 Lubuk Linggau. Mungkin hari ini hari paling ramai ya, teman-teman boleh hadir di sini. Terima kasih untuk teman-teman yang boleh hadir untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Hari ini kita cuma 20 menit dikarenakan kita mengadakan nanti pembelajaran secara asinkronus atau pembelajaran di luar Zoom. Oke, teman-teman, pembelajaran hari ini yaitu tentang program linier. Ada yang tahu nggak sebenarnya apa sih program linier itu? Ayo, Faizar, boleh? Oke, kalau belum ada yang tahu, kita pelajari supaya tahu. Nah, sebelum kita jauh belajar tentang program linier, kita harus mengetahui dulu pertidaksamaan linier dua variabel. Boleh teman-teman lihat di slide-nya, ini ada 4 kata pertidaksamaan linier dua variabel. Kata pertama yaitu pertidaksamaan. Boleh nggak Ibu tanya, apa sebenarnya pertidaksamaan itu? Faizar, boleh nggak ngasih tahu ke Ibu apa itu pertidaksamaan? Ayo, Faizar. Atau siapa aja deh? Putri Yanisa, atau Dodi, atau Bobby. Apa pertidaksamaan itu? Nggak usah harus pakai bahasa matematika, pakai bahasa sendiri. Pertidaksamaan. Pertidaksamaan. Ayo, Putri bisa? Perbandingan ukuran objek atau lebih. Oke, pertidaksamaan itu sesuatu yang tidak sama ya. Contohnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa contohnya, Bobby, pertidaksamaan? Contoh yang secara sederhana yang terjadi di dalam kehidupan kita. Pertidaksamaan itu apa sih? Apa? Antara Bobby sama Ibu Vera itu sama nggak? Beda ya, kita nggak sama. Nah, itu juga yang dimaksud pertidaksamaan di dalam kehidupan kita. Tapi kalau di dalam matematika, kita mengenal dengan persamaan linier dua variabel. Waktu kelas 10, kita sudah kenal namanya variabel. Variabel itu contohnya kayak apa? Kayak X, kayak Y, betul? Sudah familiar, sudah biasa kan dengan XY atau AB atau ZY dan sebagainya. Nah, contohnya di dalam matematika itu misalnya 2X ditambah 3Y itu lebih kecil dari 10. Nah, ini contohnya. Boleh teman-teman lihat. Nah, ini tanda apa ini? Tanda apa ini, Bobby? Tanda ribu. Tanda ribu. Kurang dari. Kalau gini? Lebih dari ya? Lebih dari. Nah, kadang kita lupa. Kalau waktu ujian lupa ini tanda apa ya? Tanda lebih dari atau kurang dari. Supaya ingat, kita bisa kasih garis di depannya. Nah, kalau di tanda kurang dari kita tambahin garis huruf A. Sedangkan kalau yang lebih dari kita akan membentuk huruf B. Nah, ini cara mudah supaya kita ingat kurang dari atau lebih besar dari. Nah, kemudian kalau kita tambahin apa namanya? Garis di bawahnya apa itu? Tanda apa itu? Lebih kecil dari sama dengan. Oke, lanjut. Itu Ibu rasa bukan permasalahan yang besar ya di kelas 11 sekarang ya? Dari SMP kita juga sudah belajar itu kan? SMP. Oke, pintar.
Boleh Bu minta tolong salah satu di antara kalian baca permasalahan yang ada di slide? Oke, silakan Bobby. Ya. Permasalahan 1. Santi berbelanja di toko peralatan sekolah dengan uang yang tersedia Rp 250.000. Harga setiap barang di toko tersebut telah tersedia di daftar harga barang sehingga Santi dapat memperkirakan peralatan sekolah apa saja yang sanggup dibeli dengan uang yang dia miliki. Berdasarkan daftar harga, jika Santi membeli 2 seragam sekolah dan 3 buku, maka dia masih mendapatkan uang kembalian. Dapatkan kamu modelkan harga belanja Santi tersebut. Oke. Oke, terima kasih Bobby. Nah, dari yang Bobby baca, tentunya kita dapat informasikan dari permasalahan ini. Coba informasi yang pertama, apa yang kita dapat dari cerita itu? 2X. Yang itu uangnya. 2X. Baik, Bobby dapat 2X itu dari mana ya? Dari 2 seragam. Oh, berarti X ini Bobby sebutkan sebagai seragam. Seragam. Nah, teman-teman kalau mau 2A itu no problem ya, nggak ada masalah ya. Yeah. Karena X itu hanya sebagai wakil kan. Berarti X Lambang. ini mewakili seragam. Terus apa lagi Bobby? 3Y. 3Y ini sebagai? 3 buku. Buku. Berarti Y ini Bobby mewakili sebagai buku. Terus informasi apa lagi? Uangnya. Uang 250.000. Oke. 250.000. Uang yang dipunya Santi. Uang yang dipunyanya 250.000. 250.000. Nah, dari yang sudah 3 informasi ini, kita bisa membentuk model nggak? Bisa. Bisa. Jadi modelnya kita dapat yang gimana? 2X plus 2X plus 3Y plus 3Y sama dengan 250. 250. Sama dengan 250.000. Nah, dari mana kamu bisa menentukan ini sama dengan? Dari mana, ayo? Pembagian antara foto. Gak apa-apa, gak perlu takut salah. Gak ada, kan namanya belajar gak apa-apa salah. Dari mana bisa tahu itu sama dengan? Nah, kita baca ulang yuk soalnya. Kita baca dari sini. Berdasarkan daftar harga, jika Santi membeli 2 seragam sekolah dan 3 buku, maka dia masih mendapatkan uang kembalian. Ternyata Santi setelah ini mau belanja, masih mau makan bakso nih, jadi nggak mau dia 250.000-nya habis, ya kan? Dia mau dapat kembalian. Nah, dari kembalian ini berarti apa yang harus kita ganti dari tanda ini? Berarti nggak boleh loh. Nggak boleh kan pas dari 250.000 ya nggak? Iya, kan. Iya, dia masih mau dapat sosok untuk beli cilok kan di Mamang itu kan. Nah, jadi tandanya harus apa nih? Putri harus apa tandanya Putri? Dibagi kok. Teman-teman yang lain tanda apa? Kurang dari. Oke, pintar. Kurang dari. Jadi, tanda ini kita ganti jadi kurang dari. Nah, gini kan?
Nah, dapat kita model yang ini sebagai modal untuk kita menyelesaikan penyelesaian dari permasalahan ini. Nah, dari modal ini kita akan dapat daerah penyelesaiannya. Nah, oke, dari daerah penyelesaian ini kita dapatkan, agak ribet ya. Nah, semua kemungkinan nilai X dan Y memenuhi 2X ditambah 3Y kurang dari 250.000. Jadi jika kemungkinan harga satu buah seragam itu 20.000, tinggal masukin aja. Ayo, siapa yang mau masukin kalau harganya 20.000? Nah, ini kan jadikan 50.000 karena 2 dikali 20.000 ditambah 3 dikali 5.000. Dapatlah 50.000. Jadi uang kembaliannya 195, masih banyak ini 195.000. Begitu juga kalau X-nya 30.000, Y-nya 6.000 dan sebagainya. Nah, untuk menentukan daerah penyelesaian ini akan dijelaskan oleh Bapak Aji. Silakan Pak Aji. Baiklah, Bu Vera boleh gantian share screen-nya. Oke. Oke, jadi untuk menentukan daerah hasilnya, kan tadi kita sudah mengetahui kalau misalkan persamaannya 2X plus 3Y kurang dari 250.000, di mana nilai dari 2X plus 3Y itu pasti kurang dari 250.000. Yang artinya banyak sekali kemungkinan yang terdapat pada persamaan 2X plus 3Y. Nah, jadi misalkan harga seragamnya itu, kalau yang dituliskan di sini misalkan harga seragamnya 20.000, terus harga bukunya 5.000, itu akan terus ada lagi kemungkinannya harga seragamnya 30.000 dan 60.000. Terus banyak sampai ke kemungkinannya 0,0. Itu sampai ke kemungkinannya dia nggak beli seragam atau sama nggak beli buku. Jadi itu banyak sekali, ada tak hingga ada di sini ada banyak sekali kemungkinan dari nilai X dan Y yang dapat kita masukkan ke dalam persamaan. Nilai X dan Y-nya banyak sekali. Jadi bagaimana cara kita mengetahui bagaimana cara kita mengetahui daerah penyelesaiannya atau kemungkinan dari nilai X dan Y-nya. Nah, di sini kita menggunakan grafik koordinat kartesius. Seperti yang sudah diajarkan minggu lalu, dalam koordinat kartesius ini, itu terdapat daerah penyelesaiannya yang dapat kita lihat. Nah, di daerah-daerah ini sebenarnya itu penuh dengan titik-titik, di mana banyak sekali kemungkinan-kemungkinan X dan Y-nya. Misalkan di sini ada X-nya, misalkan X-nya di sini, Y-nya 40.000, terus X-nya ada lagi 60.000. Nah, titik ini
termasuk kemungkinan dari X dan Y-nya, di mana X-nya itu 60.000 dan Y-nya itu 40.000. Nah, jadi banyak sekali. Terus kemudian ada nilainya 20.000, terus nilai Y-nya 15.000. Banyak sekali kemungkinan-kemungkinannya. Nah, jadi untuk mengetahui berapa nilainya, kita menggunakan daerah penyelesaian. Nah, bagaimana cara membuat koordinat kartesiusnya? Kita dapat gunakan cara sebagai berikut. Nah, di sini kan sudah ada koordinat kartesiusnya. Nah, jadi kalau misalkan kita untuk mencari nilai di garis X, maka kita misalkan nilai Y-nya sama dengan 0. Nah, tadi kan sudah dapat persamaannya 2X plus 3 plus 3Y kurang dari 250.000. Nah, di sini kita misalkan Y-nya sama dengan 0 untuk mencari nilai di sumbu X. Jadi, kita masukkan nilai Y-nya ini ke dalam persamaannya. Jadi, nilainya 2X plus 3 dikali 0 kurang dari 250.000. Nah, jadi tinggal kalikan aja. Jadi di sini tinggal sisanya 2X. Berarti kurang dari 250.000. X-nya kurang dari 250.000. Kurang dari 250.000 dibagi 2. Jadi X-nya tinggal 125.000. Sudah 25.000. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai X-nya. Berarti nilai X-nya kita masukkan ke grafik koordinat kartesiusnya. Di sini nilainya kan. Nilainya itu di sini. Nah, jadi kita gunakan titik itu, kita tandain di sumbu X di angka 125.000. Kemudian selanjutnya kita cari nilai Y. Di mana kalau nilai di sumbu Y ini, itu kita misalkan, kan tadi kalau di sumbu X kita misalkan Y-nya sama dengan 0. Kalau di sumbu Y, kita misalkan X-nya yang sama dengan 0. Jadi kita masukkan 2X, karena X-nya ini diganti jadi 0, jadi 2 dikali 0, ditambah 3Y, kurang dari 250.000. Nah, ada yang tahu hasilnya berapa kira-kira? Coba. 883. Ya. 83. Berarti kan sama dengan 3Y kurang dari 250.000 kan? Nah, 250.000 berarti tinggal dibagikan 3. Berapa hasilnya? Ada yang tahu? 83. 83. 3. Oke, betul ya. Jadi 83.333 terus 333. Karena kebetulan hasilnya kalau dibagikan itu akan enggak. 333. Jadi di sini kita dapatkan nilai Y-nya itu sama dengan 83.333. Nah, jadi di sini itu kita tandain di sumbu Y di mana angka 83.333 itu. Nah, kita misalkan di sini yang dapat dilihat pada gambar itu 83.333. Nah, dari
nilai X yang sudah kita dapatkan ini ke nilai Y-nya, kita tarik garis lurus. Nah, jadi kita bisa lihat di situ ada garis putus-putus. Itu garis dari grafik yang garis dari persamaan yang sudah kita dapatkan dari persamaan ini. Nah, kenapa garisnya putus-putus? Itu menunjukkan kalau misalkan garis bukan termasuk daerah penyelesaiannya. Tapi kalau misalkan garisnya nyambung, kayak di permasalahan ini kan garis merah ini nyambung. Nah, itu artinya garis termasuk daerah penyelesaiannya. Nah, jadi kenapa garisnya tidak masuk daerah penyelesaiannya? Karena tanda yang kita pakai di sini itu kurang dari sama dengan kurang dari. Tetapi kalau misalkan di sini ada kurang dari sama dengan, maka garis juga termasuk daerah penyelesaiannya. Oke, sampai sini mengerti semuanya? Ada yang mau ditanyakan? Oke, supaya paketnya tidak habis, bagaimana Bu Vera? Apakah pembelajaran kita sampai di menggambar garis ini aja? Menggambar? Ya, boleh Pak. Oke. Mungkin sistemnya boleh dijelaskan untuk ke depan. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya, silakan kalian coba permasalahan ini ya. Bisa dicatat atau di screenshot saja dari HP-nya. Oke. Coba. Ini saya perbesar ya. Oke. Jadi silakan dicatat atau di screenshot saja nggak apa-apa gambarnya. Yang penting nanti minggu pertemuan selanjutnya kita akan bahas. Oh, di sini ada. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang permasalahan ini ya. Jadi di sini kan saya bacakan soalnya sebentar. Jadi di sini ada Pak Rianto, seorang petani. Dia itu mempunyai luas tanah 600 meter persegi. Terus dia ingin menanami kentang dan jagung. Yang dimana Pak Rianto ini ingin menanam ingin lebih banyak ditanam, lahannya itu ingin lebih banyak ditanami kentang. Nah, jadi tugas kalian silahkan dibuat persamaannya dan digambar ke dalam bentuk koordinat kartesius. Jika ada pertanyaan, jika nanti ada pertanyaan dalam pengerjaannya, silahkan ditanyakan saja lewat grup, tidak apa-apa, atau bisa di PC Bapak atau Ibu. Bisa di PC saya atau Bu Vera. Nanti insya Allah kalau kami bisa bantu. Nah, jadi tugasnya tadi, yang pertama itu memodelkannya ke dalam bentuk matematika dan menggambarnya ke dalam grafik koordinat kartesius. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup untuk pertemuan Zoom meeting kita hari ini. Selanjutnya silakan dikerjakan tugasnya. Untuk kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bu Vera ada tambahan? Cukup Pak. Oke. Kalau begitu kelas hari ini Bapak tutup ya. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih. Tugasnya dikumpulkan lewat apa? Tugasnya, oh iya, kumpulkannya. Nanti saya kasihkan link tempat mengumpul tugas di Google Form. Oke, dan nanti saya kasihkan lewat grup. Iya, Pak. Oke. Oke, terima kasih. Izin, Pak. Silakan kalau mau ada yang mau keluar. Izin keluar. Izin keluar.